Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali di channel YouTube Kontenpedia dan masih bersama saya Bung Pian dan juga Bung Aros di sini, Bung. Siap, Bung. Ya, kali ini kita akan membahas pertandingan, Bung. Liga Inggris antara Manchester City melawan Leicester City, Bung. Siap. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas pertandingan terakhir dari Manchester City dan juga Leicester City. Kemudian ada klasemen, kondisi tim, head to head, serta prediksi antara Manchester City, Bung, lawan Leicester City. Siap. Langsung saja, Bung, dimulai dari pertandingan terakhir dari kedua tim, Bung. Untuk Manchester City sendiri di sini untuk pertandingan terakhir ya, Bung, ya di Liga Inggris, pasukan Pep Guardiola ini berhasil menang ketika melawan Brighton and Hove Albion dengan skor 3-1. Ketika itu sesuai prediksi kita di pekan lalu, itu Haaland berhasil mencetak 2 gol, kemudian gol balasan dicetak oleh Leandro Trossard dari Brighton, dan juga ada tambahan gol dari gelandang Manchester City, yaitu Kevin De Bruyne, sang kapten. Melalui tendangan dari 5 laga terakhir ini di Liga Inggris, City berhasil menang 4 kali dan kalah sekali ketika meraih kekalahan perdana melawan Liverpool 1-0 di Anfield. Kemudian dari kubu Leicester, Bung, di sini Leicester ini mulai menunjukkan tren positif ya, terbukti dengan selalu menang di 2 laga terakhir. Dan di sini Wolves ini harus kalah dengan skor 0-4 ketika berhadapan dengan Leicester pekan lalu. Untuk golnya Leicester dicetak oleh James Maddison, kemudian ada juga Jamie Vardy, Youri Tielemans, dan Harvey Barnes. Ini menunjukkan bahwa lini serang maupun sektor gelandang dari Leicester ini mampu mencetak gol, Bung, mampu produktif seperti itu. Dan kita tahu untuk last match dari 5 laga terakhir di Liga Inggris ini Leicester berhasil menang 3 kali, kemudian draw sekali dan kalah sekali, Bung. Pasukan Brendan Rodgers seperti itu, Bung. Kemudian dari posisi klasemen, Bung, Manchester City dan Leicester City sekarang berada di posisi berapa, Bung? Untuk Manchester City, Bung, saat ini berada di posisi kedua dengan poin 26. Dan untuk selisih golnya Manchester City sangat superior, berhasil mencetak 36 gol dengan kemasukan 11 gol. Jadi untuk selisih golnya ada di plus 25. Kemudian untuk statistik sepanjang Liga Inggris musim ini, Manchester City berhasil menang sebanyak 8 kali, kemudian draw 2 kali dan kalah sekali. Dan ini tentu menarik bagi City karena saat ini kan dengan Arsenal selisihnya 2 poin. Seandainya nanti Arsenal di laga lain, ini kan melawan Nottingham Forest. Kita tahu Nottingham Forest juga berhasil menjaga Liverpool, menang melawan Liverpool 1-0. Ini tentu menjadi sinyal bagi Mikel Arteta supaya tidak meremehkan Nottingham Forest meskipun posisinya juru kunci seperti itu. Dan ini tentu akan menjadi momentum barangkali bagi City kalau berhasil menang lawan Leicester, kemudian Arsenal terpeleset, maka bukan tidak mungkin kudeta klasemen akan berubah. City akan naik ke posisi 1 ke puncak, Bung. Kemudian di Leicester Leicester ini berada di papan bawah sementara ini. Untuk klasemennya masih berada di posisi ke-17 di atas zona playoff degradasi. Kemudian untuk koleksi poinnya itu 11 dan juga selisih golnya -3 karena memasukkan 21 gol dan kemasukan 24 gol. Dan dari catatan statistik Liga Inggris sejauh ini untuk Leicester berhasil menang 3 kali, draw 2 kali dan kalah 7 kali, Bung. Cukup banyak, Bung. Ya, baik, untuk selanjutnya nih, Bung. Ini kondisi pemain dari Manchester City dan juga Leicester City ini bagaimana, Bung? Untuk kondisi timnya, Bung, di sini ada sisi plus dan minus ya. Untuk kondisi tim dari City ini tentu nilai positifnya ada di Haaland yang saat ini sudah mencetak 17 gol sebagai top skor Liga Inggris saat ini. Dan sepertinya setengah golnya dari Manchester City. Hampir setengah golnya itu dicetak oleh Haaland, Bung. Ini tentu menakutkan ya bagi siapapun lawan seperti itu, dan tentu ditunjang dengan lini tengah yang sangat solid. Kita tahu di situ ada Bernardo Silva, ada Kevin De Bruyne, kemudian di sektor sayap juga ada Riyad Mahrez, belum lagi nanti Phil Foden yang suka membantu serangan juga seperti itu. Dan apalagi lini belakang kita juga tahu City ini sangat tangguh. Meskipun John Stone dan beberapa pilar sempat absen. Itu tetap mampu digantikan perannya melalui Nathan Ake dan juga Manuel Akanji di situ, Bung. Jadi ini menunjukkan bahwa superioritas Manchester City di Liga Inggris masih sangat menakutkan. Sementara untuk minusnya masih sama, yaitu Calvin Phillips dan juga Kyle Walker ini masih cedera, Bung, belum bisa bermain. Tetapi ada kabar terbaru juga bahwa Haaland dan Cancelo, Joao Cancelo itu
dikabarkan juga menderita cedera ankle, dan ini dipastikan masih 50-50 untuk bermain. Diragukan tampil melawan Leicester. Ini tentu menjadi kerugian bagi Pep Guardiola jika memang Haaland nanti tidak bisa bermain, Bung. Tentu ini akan menjadi peluang juga bagi Leicester. Sementara untuk Leicester, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kondisi positifnya ada di efektivitas serangan. Kita tahu ketika melawan Wolves 4-0, itu kan hanya ada 4 peluang tetapi semuanya gol. Ini menunjukkan bahwa pasukan Brendan Rodgers itu benar-benar pintar, efektif memaksimalkan peluang yang ada. Dan juga ada solid di lini tengah dan lini depan. Kita tahu ada James Maddison di situ, ada juga Jamie Vardy. Melihat ada kelemahan di lini belakang. Yang kita tahu Danny Ward ini kan menjadi kiper utama Leicester saat ini. Tentu ini tidak sekuat Kasper Schmeichel yang sekarang sudah bermain di Liga Prancis. Tentu ini menjadi minus bagi Leicester karena memang lini pertahanan terbukti kebobolan sudah 24 gol musim ini, Bung. Dan untuk yang cedera di kubu Leicester ini ada Ricardo Barbosa, kemudian Ryan Bertrand dan juga Johnny Evans. Johnny Evans ini ya masih 50-50, berpotensi bermain tetapi juga masih dikabarkan cedera seperti itu, dan ada juga Ndidi, Bung. Ndidi juga masih cedera seperti itu. Ya, kemudian dari head to head ini, Bung, antara Manchester City melawan Leicester City gimana, Bung? Oke, untuk head to head, Bung, dari 5 rekor pertemuan antara City melawan Leicester, dari data yang saya dapatkan City menang sebanyak 3 kali, kemudian Leicester menang 2 kali. Dan untuk last meeting atau pertemuan terakhir kedua tim, ini City berhasil menang 6-3 ketika bermain di Etihad. Cukup besar ya, Bung? Cukup besar dan menjadi modal berharga juga bagi pasukan Pep Guardiola. Tetapi kita tahu juga, Bung, untuk jarak dari Manchester ke Leicester itu kan hanya 2,5 jam ya. Sama seperti jarak kalau kita di Semarang itu ke Magelang atau arah Jogja seperti itu. Itu tentu tidak begitu jauh kalau saya pikir, dan tentu ini menjadi ancaman juga bahwa pemain Leicester barangkali juga bisa fit dalam laga menghadapi Manchester City. Dan di sini tentu akan menjadi menarik, Bung, untuk pertemuan kedua tim kali ini. Kemudian dari prediksi skor nih, Bung, dari Bung Aros ini memprediksi untuk skor berakhir berapa gol, Bung? Kalau untuk prediksi, Bung, dari statistik yang saya baca itu kan City ini diunggulkan menang lebih dari 75%. Jadi peluang keunggulan City ini di atas angin tentu. Sementara untuk peluang imbang atau draw ini 15%. Kemudian untuk peluang Leicester menang itu hanya 9%. Dan saya tetap akan melihat bahwa City akan bisa tampil dengan meraih poin penuh ketika melawan Leicester dengan skor 2-0 atau defisit 2 gol sama seperti ketika melawan Brighton, Bung. Mungkin siapa mencetak golnya, Bung? Lagi-lagi kalau Haaland bermain, mungkin saya memprediksi Haaland. Dan juga bisa jadi datang dari Mahrez, karena Mahrez itu kan lama tidak mencetak gol ya, Bung, ya. Mungkin bisa juga Kevin De Bruyne lagi. Kevin De Bruyne juga bisa. Dan kalau dari Leicester, seandainya ada yang mencetak gol, kemungkinan dari Jamie Vardy atau juga James Maddison. Saya melihatnya seperti itu, Bung. Sangat menarik ya, Bung, untuk kita nantikan pertandingan antara Manchester City dan juga Leicester City. Apakah pertahanan dari Leicester City mampu untuk menghentikan Haaland untuk mencetak gol ya, Bung? Ya, itu tadi ulasan pertandingan dari Manchester City dan juga Leicester City. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kalian ingin mengikuti perkembangan terbaru dari Kontenpedia, bisa kunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung Pian.